Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, biasakan saudara berpikir dengan pikiran kekekalan. Biasakan saudara memandang hidup ini dengan cara pandang kekekalan. Kalau saudara membiasakannya, saudara akan suatu saat tidak perlu memaksakan diri, memikirkan kekekalan. Dengan sendirinya saudara akan dapat memiliki pola berpikir kekekalan. Biasakan mulai pada pagi ini, saudara. Biasakan. Kita ini bukan seperti hewan yang tidak memiliki kelanjutan hidup setelah mati. Setelah mati, hewan itu berhenti, saudara. Tidak ada kelanjutan kekekalannya. Selesai. Manusia bukan seperti hewan. Saudara harus membiasakan berpikir demikian. Dulu saya walaupun pendeta, bahkan saya ini dosen atau gurunya pendeta di sekolah tinggi teologi atau di seminari, saya tidak membiasakan diri berpikir kekekalan, saudaraku. Dan itu yang membuat saya terseret dalam hidup kewajaran anak dunia. Memang bedanya dengan mereka, saya ke gereja, bahkan melayani pekerjaan gereja, tetapi mereka tidak. Namun pada dasarnya serupa dengan dunia ini, saudara. Dan itulah yang membuat kita tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tadi di kalimat lagu tadi ada tertulis ya, kau dapati aku setia. Dari sekian banyak yang hadir ini, juga yang mengikuti online di rumah. Coba periksa diri saudara. Kalau saudara bertemu dengan Tuhan saat ini, saudara didapati Tuhan setia tidak? Jangan berkata mudah-mudahan, saudara. Sebab untuk hal yang lain, saudara bisa berkata mudah-mudahan ya. Untuk hal lain, saudara boleh atau bisa berkata mudah-mudahan. Tetapi untuk kehidupan kekal, saudara tidak boleh mudah-mudahan. Tidak boleh bersifat spekulasi atau untung-untungan. Ini harus menjadi hal yang prinsip. Tidak bisa mudah-mudahan. Hal yang prinsip lain itu jodoh. Ya, jodoh juga tidak boleh berspekulasi atau untung-untungan ya. Mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Mudah-mudahan dia jadi istri yang baik. Wah, mengerikan, saudara. Akan hidup seumur hidup. Jadi harus pasti. Makanya jangan cari jodoh lewat aplikasi ya.
Lewat aplikasi, pacaran lewat telepon, ketemu 2 kali langsung kawin. Seperti beli ular dalam karung. Bukan kucing ya. Nggak boleh, kalau jodoh itu nggak boleh spekulasi. Lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan jodoh yang salah. Lalu gimana yang sekarang sudah terlanjur memilih? Saya pikir dia kucing, Pak. Ternyata memang kucing, tapi kucing garong, Pak. Gimana tuh? Ya sudah, harus bertanggung jawab. Pilih atas pilihan saudara. Demi anak-anak ya, jangan cerai ya. Pertahankan ya, sampai anak-anak besar ya. Anak-anak besar lalu suamimu mati ya. Loh, dia pasti mati kok. Tahan terus ya. Sebab kalau saudara tidak tahan, cerai, nikah lagi, belum tentu pria yang saudara menikahi itu lebih baik dari dia, belum tentu. Pernikahan kedua belum tentu lebih membahagiakan. Jadi sudah dapat suami, aduh Pak dia anjing banget, ya udah dipiara. Daripada kamu cerai, kamu ketemu anjing lagi gila lah. Sudah anjing gila, jadi anjing pertama, anjing kedua, gila. Ya cerai lagi Pak, ketemu yang berikutnya, macan. Jadi saudara jangan spekulasi, jodoh saja tidak boleh spekulasi, apalagi keselamatan kekal. Sekarang saudara yang ada di sini, yang melihat muka saya langsung ya, saya tanya nih, yang di rumah saya nggak lihat mukanya, dia lihat muka saya nggak bisa lihat muka dia. Sekarang yang di sini saya bisa lihat muka saudara. Saya tanya, kalau saudara meninggal dunia hari ini didapati Tuhan setia tidak? Jangan ketawa Bu, ini serius. Orang bilangin jangan spekulasi. Saya itu memperkarakan hidup saya. Saya memperkarakan hidup saya terkait dengan hal ini. Saya ini kalau meninggal dunia didapati Tuhan setia tidak? Jangan saudara nunggu nanti mau setia. Kesetiaan itu harus saudara usahakan setiap hari. Kalau setiap hari saudara tidak setia, saudara jangan harap dapat setia pada akhirnya. Saya pernah memberikan ilustrasi saudara ya. Kalau orang sekolah ujiannya tiap hari nilainya jelek, jangan yakin nanti belakangan ujian nilai bagus lalu lulus. Kalau ulangan atau ujian hari-harinya saja sudah jeblok, pasti tidak naik kelas, tidak mungkin bisa naik. Nilainya tiap hari 4, 5, 6, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1. Bukannya naik malah turun. Lalu nanti naik kelas dah belakangan nanti kalau ujian. Nggak bisa. Setiap hari harus membuktikan diri setia. Nanti pada akhirnya pasti kita setia.
Lagi pula kita kan tidak tahu apakah kita masih bisa hidup tahun depan. Jangankan tahun depan, bulan depan pun belum tentu kita masih ada. Jangankan bulan depan, minggu depan Pak, Bu, belum tentu kita masih hidup. Jangankan bulan depan, besok, yakin besok saudara masih ada. Kemarin sih ada, hari ini ada, besok. Saya bukan nakut-nakuti saudara, saya hanya ngancam aja. Nah, lebih baik Anda diancam, lalu saudara mau merubah diri, daripada saudara tidak diancam, tidak merubah diri, tahu-taunya nanti malam sudah check out. Kalau kita nginep di hotel ya saudara, kadang-kadang pada hari kita mau check out itu diingatkan. Jam 11 atau jam 12 sudah ditelepon, Pak, check out jam 12. Ring, ditelepon di kamar kita angkat, siapa ya? Kok ada telepon di hotel? Dari resepsionis, Pak. Oh gitu. Nah, mengingatkan Pak jam 12 check out. Oh gitu, ya. Apakah ada yang terima telepon dari malaikat? Maaf Bu, nanti bulan Agustus tanggal 17, jam 8 bersama dengan upacara bendera kenaikan di istana, Ibu dibawa ke Menteng Pulau, Gunung Gadung, atau Ibu mau pilih dikremasi aja? Kalau malaikat beritahu begitu, wah kita langsung persiapan. Si ibu langsung doa pagi berdoa. Langsung hari Minggu kebaktian jam 8, jam 6 udah di depan. Sampai tukang TV-nya bingung. Ibu mau kemana Bu? Ke gereja Pak. Belum dibuka Bu. Nggak apa-apa Pak, saya enggak usah naik jam 6. Saya di bawah aja sudah merasakan hadirat Tuhan. Coba bayangin coba. Datang di kebaktian pada di pagi. Udah mau dipanggil Tuhan tanggal 17 Agustus. Kebaktian Usin datang, walaupun tidak bisa bahasa Mandarin, datang bahasa Mandarin. Karena memang diterjemahkan. Kebaktian remaja hadir, kebaktian pemuda hadir, kebaktian anak sekolah minggu pun datang. Dipikir mau menjadi guru sekolah minggu. Koordinator guru sekolah minggu nanya, Ibu mau jadi guru sekolah minggu? Enggak, saya mau kebaktian. Wah, sampai kebaktian kaum bapak pun datang. Semua nggak ada yang pakai rok, sudah pakai rok sendiri. Masa begitu? Diberitahu mau meninggal baru bertobat. Tuhan tidak memberitahu. Jadi setiap hari kita periksa diri kita, kalau ada salah, minta ampun. Ya. Setiap kita membuat salah, setiap kita berbuat dosa, kita minta ampun. Setiap kita berbuat dosa. Saudara kalau melakukan hal ini, saudara akan menjadi orang yang bersih-bersih. Dulu ada lagu tuh, ada lagu yang ngomong begini itu gimana? Banyak semut di rumahmu. Ada itu ya? Ada lagunya itu. Banyak semut di rumahmu, gara-gara kamu tidak bersih-bersih. Keluarga-keluarga yang rumahnya bersih ya, tikus itu enggak betah di situ. Semua kelihatan, semua bersih, semua jernih. Bersih, tidak ada semut juga. Ada semut sedikit ketahuan. Jadi begitu ada kotor, dibuang. Begitu ada dosa, diakui minta ampun. Begitu berbuat salah, ampun Tuhan. Kesetiaan itu dari menit ke menit, dari jam ke jam. Jadi nanti kalau kita berbuat salah, damai sejahtera kita hilang. Ya, kita
Berbuat salah kecil saja sudah terganggu, ya. Belaga atau belagu sedikit aja. Duh, kenapa aku belagu ya? Tidak sampai mukul orang, baru belagu aja. Misalnya gini, apa lo? Dasar, udah salah. Nggak usah begitu, baru gini. Nggak perlu melotot. Emangnya lu ikan mas koki? Nah, tenang aja, ya udah. Tapi kalau sudah salah, aduh ampuni aku Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu detak jantung kita itu berdegup keras. Duk, duk, duk. Aduh, enggak tenang ini, enggak tenang. Tidak nunggu besok, jam itu, 2 jam. Kadang-kadang kita kan bandel nih. Nah, ya pura-pura enggak ingat gitu. Udah, biarin. Habis memang keterlaluan orang itu. Tapi Roh Kudus bicara, kamu tidak patut buat begitu. Habis keterlaluan dia. Roh Kudus bicara terus. Lalu akhirnya kita berkata, ya Tuhan, biar dia begitu, aku tidak boleh marah, ya. Aku mestinya diam Tuhan, ampuni aku. Aku tidak bertindak bijaksana, aku tidak sempurna seperti Engkau. Ampuni aku Tuhan, aku tidak patut lakukan itu Tuhan. Saudara melakukan hal itu, Anda akan terbiasa sampai tidak bisa berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu menyakitkan. Menyakitkan. Nah, kalau sudah malam hari mau tidur, wah, kita benar-benar beberes. Belum menutup mata tidur, belum menutup mata mimpi, kita sudah mengatakan sudah selesai. Seandainya malam hari Tuhan panggil saudara, begitu sudah melek, ketemu Rasul Paulus. Saudara dibawa. Jangan melek, ketemu genderuwo. Dibawa ke api kekal, ngeri saudara. Roh Kudus pasti bicara kalau kita salah. Kesetiaan saudara tidak diukur dengan tetap menjadi orang Kristen dan datang ke gereja. Saudara ke gereja belum tentu saudara setia kepada Tuhan. Tapi kalau orang bisa ke gereja lalu tidak mau ke gereja, nah ini diragukan kesetiaannya. Ya mungkin karena sakit, terpapar COVID, begitu ya saudara. Ada kan orang yang tidak ke gereja karena takut terpapar COVID. Ya. Tetapi hari-hari yang lain tiap hari ke mall makan di kerumunan, di restoran. Lebih baik kamu kena COVID di hadapan Tuhan, di gereja maksudnya, daripada kamu di mall. Mungkin kamu nggak kena COVID, tapi kamu kena kuasa dunia. Saya lihat saudara masih pakai masker bagus, ya di gereja pakai masker bagus, ya. Supaya saudara juga tidak terpapar, mungkin bukan COVID lagi, pilek juga bisa dan lain-lain. Sehat ya, kayak gini saudara. Nah kembali, kita ke gereja ini belum tentu sudah dinilai Tuhan setia. Kesetiaan kita itu diukur dari kesucian hidup dari menit ke menit. Apakah orang bisa suci? Suci itu apa? Suci bukan hanya tidak melanggar hukum. Saudara pasti sudah tidak melanggar hukum ya, sebagian besar. Tetapi tidak melakukan apa yang tidak tepat, itu juga sudah dosa, saudara. Tidak melakukan apa yang tidak tepat, itu sudah dosa. Nah, untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan ketepatan, itu tidak mudah, tapi bisa dipelajari. Saya tadi memberikan contoh melotot, maki orang. Saya tanya, bisa dihindari nggak?
Bisa tidak dilakukan tidak? Bisa. Bisa suci tidak? Bisa. Saudara dijahati orang, saudara tahan diri, diam, bisa nggak? Oh, bisanya kok jadi pelan yang terakhir ini. Bisa nggak? Sulit nggak? Jawab jujur sulit. Ya. Tapi bagi yang sudah melewati tahap tertentu tidak. Orang yang sudah pinter renang ditanya, renang sulit nggak? Enggak. Yang satu, wah malah senang. Yang lain baru belajar, sulit. Yang lain enggak bisa apa-apa. Tapi kalau belajar bisa. Jadi kalau ada orang berkata, tidak mungkin suci. Kamu punya pikiran enggak? Punya pikiran enggak? Punya perasaan enggak? Bisa mikir enggak? Bisa merasa enggak? Kalau bisa mikir, bisa merasa, bisa membedakan. Mata kita bisa membedakan warna putih, warna hitam, warna biru, warna kuning. Karena tidak buta warna, kecuali sudah buta warna. Hatimu sudah gelap, matamu sudah gelap, tapi tidak bisa bedakan. Tapi kalau dilatih setiap hari, dimulai dari kesungguhan untuk hidup suci. Aku mau hidup suci itu kan. Roh Kudus pasti pimpin. Nah, saya kembali lagi dulu ke awal ya. Itu bisa saudara lakukan kalau saudara berpikir kekekalan. Kalau orang tidak berpikir kekekalan, tidak takut berbuat dosa, bahkan tidak takut hidup dalam dosa. Kesucian itu bukan mistik. Kesucian itu sesuatu yang teknis. Teknis. Saudara lagi jalan, orang nabrak. Bisa nggak? Bisa. Dia lagi telepon, ya mam, buak nabrak Anda. Oh maaf. Saya lagi telepon mama, saya masuk rumah sakit, sorry ya. Untung Anda nggak maki-maki dia, makmu di mana? Maknya lagi mau ke rumah sakit. Jadi tabrak, break. Belajar, kalau dulu tabrak langsung matamu. Waduh salah ya, ampuni Tuhan. Aku kok tanya mata orang. Matamu di mana? Untung orang nggak bilang, di sini lihat nih. Ampuni aku Tuhan, aku enggak boleh gitu ya. Aduh Tuhan ampuni. Besok lagi ditabrak. Hanya begini. Besok lagi, it's okay. Sakit nggak? Loh, kita yang ditabrak deh, kita nanya dia sakit nggak? Dengkul kita yang sakit kok. Ya udah, oke. Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Yang lapar ditanya, kamu nggak apa-apa? Nah. Kita kan kadang-kadang naik mobil, ditabrak kita ke belakang. Nggak apa-apa mas. Nggak, loh kita yang ditabrak, kita yang bilang nggak apa-apa mas. Kalau dulu kita ngelihat terus. Kita nggak peduli mulutnya jontor, yang penting mobilku jangan jontor. Tapi makin hari kita makin tua. Orang nabrak mobil kita yang ngangkatin. Ngambilin dompetnya, dimasukin tas. Bukan masuk di dompet kita, masuk di tasnya dia. Udah, ibu ini atau Ci ini. Ci naik motor sendiri. Iya maaf ya Pak, saya lagi stres. Ya udah nggak apa-apa. Sorry gimana Pak? Peyok nggak, ini diasuransikan, nggak masalah. Oke. Ci balik ya. Loh ini kok habis bensinnya Ci? Ya habis. Ya udah itu buat beli bensin Ci. Ci nanya, Bapak siapa? Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau Ci mau tahu saya anggota GSKI Repot Gajah Mada. Ya gitu. Ini tepuk tangan maksudnya apa? Anda punya belas kasihan begitu? 100% saya kasih tahu ya. Dalam nama Yesus, kamu dibelas kasihani Tuhan.
Kalau sampai Tuhan membelas kasihani kamu, tidak ada yang bisa lawan kamu. Nanti anakmu di ujung mana dilindungi Tuhan. 100% di dalam nama Tuhan. Waduh, kalau yang satu ini saya boleh taruhan, saya taruhan, saudara. Tuhan itu luar biasa. Jadi sekarang kita bicara soal kesucian hidup itu teknis, nggak mistik. Mistik yang misteri, yang nggak jelas, yang tidak ada formatnya, yang nggak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan kesucian itu. Saya ditabrak enci-encinya jatuh, saya berhenti. Tapi hati-hati ya, kalau kadang-kadang orang pura-pura nabrak ya, ingat ya, baru mau ngerampok Anda ya, Anda ditabrak duk gitu, nggak usah noleh, keluar jalan terus. Rampok, begal bisa pura-pura nabrak, paham itu? Tentu harus minta hikmat Tuhan, tetapi saya percaya Roh Kudus tolong saudara. Bapak lindungi saudara. Kalau ditabrak, jebret, saudara lihat, ini ada apa? Anda lewat aja, rusak enggak apa-apa. Ingat itu. Kalau dikejar, Anda belok kantor polisi. Atau belok ke kantor mana di mana ada satpam. Paham ya? Tapi kalau inci tadi, ya Anda mesti berhenti, bantu sebentar, terus ya udah. Berbelas kasihan. Dan ini salah satu contoh yang muncul di pikiran saya. Dalam hidup sehari-hari saudara akan bertemu dengan kasus-kasus ini. Belas kasihanmu kepada orang. Kemurahan hatimu kepada semua orang. Ya, renungan pagi ini di doa pagi adalah menjadi berkat. Menjadi berkat artinya membuat orang menerima kebaikan Tuhan lewat hidupmu. Ramah tamahmu, ketulusanmu, kemurahan hatimu, belas kasihanmu, kebaikanmu. Sehingga saudara punya perasaan itu, makin hari makin serupa atau menjadi perasaan Tuhan. Makanya kesucian dilatih. Teknis banget, teknis sekali. Ya, turun dari sini berebut lift, saudara mengalah, dari situ Anda turun di bawah, Anda naik kendaraan, ya, lalu Anda ketemu orang kasar, Anda diam, tidak usah bereaksi. Sampai di rumah Anda menghadapi banyak masalah, jaga kesucian, jaga mulut. Naik kendaraan, lalu si sebelahmu berkata, ini sopir, ini nggak tahu diri, ini nggak sopan ini. Anda nggak usah bilang, iya ya, nggak usah, diam, nggak usah ikut-ikutan. Dari perkara-perkara itu, jadi begitu saudara sungguh-sungguh mau mencari kekudusan, itu Roh Kudus akan tuntun saudara. Penyertaan Tuhan akan saudara rasakan. Dan saudara lebih merasakan kehadiran Tuhan. Orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kekudusan, itu orang-orang yang lebih merasakan kehadiran Tuhan. Memang waktu kita masih belum dewasa rohani, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kuasa mujizat. Pertolongan-pertolongan Tuhan dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Dan kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit kita, memulihkan ekonomi kita, menolong keluarga kita, melewatkan kita dari masalah-masalah, ancaman yang terkait dengan kehidupan jasmani. Tapi ketika kita makin dewasa, Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang terkait dengan kehidupan yang berkenan, kehidupan dalam kekudusan dan kesucian. Di situ kita tidak menyaksikan dengan perkataan. Kalau dulu saya sakit sembuh, ekonomi saya dipulihkan dengan perkataan.
Tetapi kebersamaan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam memimpin kita untuk hidup di dalam kekudusan, kita saksikan dengan perbuatan. Kalau dulu kita sakit, kita sembuh, kita yang merasakannya. Ekonomi kita jatuh, dipulihkan, kita yang merasakan. Tapi kalau kekudusan kita dipulihkan Tuhan, orang lain yang merasakan. Orang merasakan belas kasihan kita, kesabaran, kemurahan hati kita, kelemah lembutan kita, kebaikan kita. Kebaikan tidak harus dalam bentuk memberi uang. Kebaikan tidak harus selalu dalam bentuk memberi uang. Tetapi senyum yang tulus, uluran tangan dalam berbagai bentuk, disitulah kita memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa Yesus disebut saksi setia di dalam kitab Wahyu? Karena dia membuktikan bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh. Bagaimana cara Yesus membuktikan? Dia tidak pernah berbuat salah. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi, coba tunjukkan kesalahanku. Walaupun dia difitnah dengan fitnah-fitnah. Sampai hari ini pun ada tulisan-tulisan tentang Yesus yang tidak patut dibaca. Ya. Yesus itu anak Allah yang sempurna. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Allah kita. Yesus sudah naik ke surga, Tuhan kita. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamu disebut setia kalau kamu jadi utusanku. Utusan untuk membuktikan bahwa Allah yang benar itu Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang diutus Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Dengan apa kita membuktikan? Bukan dengan cangkem. Apa itu cangkem? Mulut. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Jadi kalau suamimu belum bertobat, jadi saksi untuk suami lewat perbuatanmu. Alkitab berkata, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan istri. Kalau istri belum bertobat, menangkan lewat kelakuan suami. Suami harus jadi benar-benar rohani, memancarkan kemuliaan Allah. Saya sudah melewati tahap-tahap pendidikan sampai tingkat doktor, bahkan associate profesor. Kalau lancar jadi profesor. Tapi saya belum merasa saya sudah memancarkan kemuliaan Allah dengan kualitas tinggi. Jadi percuma mau jadi doktor atau profesor. Serius. Tidak perlu saudara jadi doktor, apalagi profesor. Tapi kelakuanmu itu memancarkan kemuliaan Allah. Itu baru namanya setia. Menjadi saksi yang setia. Saya mau mengutip apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka, kuasa kegelapan dan orang-orang jahat, akan berperang melawan anak domba, Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang
dipilih, dan yang setia. Tidak semua yang terpanggil itu terpilih. Banyak orang Kristen, sedikit yang setia. Dan yang setia yang terpilih ini, sedikit sekali yang setia. Kita bukan hanya dipanggil, tapi kita mau jadi yang terpilih. Kita bukan hanya menjadi yang terpilih, kita jadi mau yang setia. Kesetiaan seseorang itu diukur dari seberapa dia dipenuhi Allah. Dipenuhi pikiran dan perasaan Allah. Sehingga dia bisa memancarkan kemuliaan itu. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan diekspresikan, diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Dalam perilaku. Sungguh tidak berlebihan. Gelar saya tidak ada artinya. Sungguh. Ini harus membuat perasaan kita gentar, takut, bahkan memiliki perasaan krisis. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita dinilai Tuhan setia? Sudah memancarkan kemuliaan Allah. Kalau kita berpikir bahwa kita makhluk kekal, hidup yang sesungguhnya bukan sekarang, tapi nanti. Kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Dan yang diperkenan masuk istana Bapa adalah orang-orang yang setia. Yang telah mengenakan pikiran perasaan Bapa. Pikiran perasaan Tuhan Yesus, memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Dan itu harus diusahakan. Dari menit ke menit, kalau ada dosa kecil, diakui lalu minta ampun. Nanti saudara terbiasa membereskan dosa-dosa itu, sampai tidak lagi melakukan dosa itu. Kesetiaan orang Kristen tidak hanya sampai di gereja. Tidak hanya sampai rajinnya ke gereja. Tidak hanya sampai menjadi pendeta. Tetapi kesetiaan orang Kristen diukur dari kehidupannya yang memperagakan, mengekspresikan, mewujudkan perasaan Tuhan. Ini harus membuat hati kita gentar, saudaraku. Bahkan kita memiliki perasaan krisis. Pertanyaan yang tadi saya ajukan kepada saudara, juga saya ajukan kepada diri sendiri, dan saya memiliki perasaan gentar. Ada perasaan krisis yang merambat di hati saya. Apakah aku sudah memancarkan kemuliaan Allah? Bisa berkhotbah, bisa memimpin organisasi gereja. Tapi apakah orang di sekitarku dari istri, anak-anak, mertua, keluarga besar, asisten rumah tangga yang bawa mobil kita, driver kita, merasakan ada sosok anak Allah yang memperagakan bapaknya di dalam hidup ini? Kepada pegawai-pegawai kita, bukan tidak boleh marah dan tegas, harus marah dan tegas. Tapi dalam keadilan dan dalam sikap kesantunan.
Kalau saudara dipanggil Tuhan hari ini, menurut penilaian Tuhan, saudara sudah setia belum? Saya minum tapi saya tunggu jawaban saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan hari ini, saudara sudah setia belum? Belum ya, ada yang jawab belum. Oke. Kapan saudara mau setia? Ibu-ibu tuh kalau jawabnya cepat banget tuh. Sekarang. Kayak mau beli pisang goreng aja. Mulai sekarang. Jadi kalau kita punya dosa, kita minta ampun. Ya. Yuk kita rubah hidup kita ya. Amin. Bangun pagi doa.